Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah debat panas terjadi antara Bung Rifai, salah satu kuasa hukum Pak Jokowi, dengan Roy Suryo, yang dimana Bung Rifai sepertinya sudah sangat geram dan kesal panas dengan kelakuan serta congor dari Roy Suryo yang gak jelas itu, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Pacul sepertinya sedang memuji-muji Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan mantan kader PDIP. Loh, kok bisa-bisanya Bang Pacul memuji Pak Jokowi? Apakah dia nggak takut sama partainya? Karena kan selama ini partai Bang Pacul ini sangat getol menyerang Pak Jokowi. Ataukah kira-kira Bang Pacul mau pindah atau hijrah ke partai lain? Ya mungkin PSI kali ya. Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, saya juga punya tayangan di mana Tifa lagi-lagi menyebarkan omon-omonnya saat podcast bersama dengan Bambang Wijoyanto. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalaupun nanti di sidang ini terbukti misalnya ijazah ini asli, beliau akan minta sama hakim agar mohon maaf Pak Roy dan kawan-kawan tidak perlu dihukum. Betul Pak, beliau akan menyatakan itu. Nanti kita dengar. Pak Roy boleh ketawa sekarang, nanti kita lihat di sidang, beliau akan menyatakan itu. Baik. Di samping begini loh Mbak, misalnya kalaupun sekarang taruhlah selesai dengan rekonsiliasi, pertanyaannya apakah isu ini nggak diangkat 5 tahun lagi oleh kelompok lain? Ada yang menjamin? Ya. Nah, sementara balik lagi loh buat Pak Jokowi, kembali lagi ya. Artinya tidak bisa ini persoalan yang boleh dibilang cukup mengoyak. Ya. Memang ada pertanyaan, gimana sih ini kok beliau ini kan mantan presiden? Tapi pertanyaan gini, apakah benar seorang mantan presiden, mantan orang yang pernah mengabdi di negerinya, seumur hidupnya harus terus menerima fitnah dan dia tidak bisa apa-apa? Bukannya kita mengapresiasi, malah oh Anda mantan presiden, Anda siap difitnah ya atas nama publik. Boleh nggak dia mengembalikan kehormatannya, mengembalikan kebenarannya? Di sinilah forumnya. Nah, kembali lagi buat Pak Jokowi juga, bahkan beliau nanti di sidang akan sampaikan, beliau berkali-kali udah ngomong di media. Kalaupun nanti di sidang ini terbukti misalnya ijazah ini asli, beliau akan minta sama hakim agar mohon maaf Pak Roy dan kawan-kawan tidak perlu dihukum. Betul Pak, beliau akan menyatakan itu. Nanti kita dengar. Pak Roy boleh ketawa sekarang, nanti kita lihat di sidang, beliau akan menyatakan itu. Baik, Pak Roy terakhir. Artinya apa? Beliau juga nggak meminta penghukuman kok. Dia hanya ingin ijazah ini clear. Pak Roy bukan kelas, bukan lawannya, bukan levelnya gitu loh. Betul. Tapi dia ingin forum ini menyelesaikan ijazah ini clear ya. Bahwa nanti hakim akan mengabulkan atau tidak menghukum, enggak, kita hormati ya. Tapi Pak Jokowi akan menyatakan dia akan memaafkan itu semua. Baik. Saya kasih kesempatan Pak Roy. Ya, silakan Pak Roy. Ya, jadi nanti akan ada saksi kunci benar yang dulu membawa Jokowi, ya, dan ada organisasi yang mengatakan bahasanya palsu. Udah tunggu aja di sana, ya, nggak terlalu banyak sandiwara. Jangan terlalu banyak bersandiwara, katanya. Kau tuh jangan terlalu banyak propat-prapit. Dan waduh, ini yang disampaikan Bung Rifai ini sangat dalam, teman-teman ya. Kalau nanti di persidangan hakim menyatakan ijazah itu asli, Pak Jokowi akan berkata dan meminta kepada hakim, Roy Suryo dan juga Tifa tidak perlu dihukum, bahkan beliau memaafkan, teman-teman. Waduh, kira-kira gimana respon kalian kalau Pak Jokowi menyatakan hal itu di persidangan, teman-teman? Ya mungkin sebagian dari kita tidak akan legowo, tidak akan menerima Pak Jokowi ngomong seperti itu, karena Roy Suryo dan juga Tifa sudah berbulan-bulan, bahkan sudah masuk tahunan dia mengolok-ngolok, merendahkan, menginjak-injak harkat dan martabat seorang presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Ya walaupun kita tidak terima, tapi ya kita harus mengikuti dan hormat, respect kepada apa yang ingin dilakukan Pak Jokowi. Bahwa beliau memang tidak mau memenjarakan rakyat yang pernah dia pimpin, teman-teman. Inilah kebesaran hati dari seorang Joko Widodo yang kita kenal sejak dulu. Sejak berpuluh tahun lalu. Beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah marah. Mungkin satu hal ataupun satu momen saya melihat Pak Jokowi agak sedikit naik gitu emosinya ketika diwawancara di depan rumah beliau, ketika beliau mengatakan punya batas kesabaran dan lain sebagainya. Di situ sepertinya Pak Jokowi mulai agak-agak kesel gitu ya kan. Tapi ya apapun itu, Pak Jokowi punya hak, teman-teman. Kita harus menghormati beliau. Ya walaupun Roy Suryo tetap nanti akan mengolok-olok Pak Jokowi, ya biarkan saja. Dan tadi Bung Rifai sudah menegaskan, Roy Suryo bukan lawan dari Pak Jokowi. Roy Suryo ini kecil, teman-teman. Bukan sekelas Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bisa menurunkan ego sampai pada level 0. Oke. Pernahkah Diko lihat Pak Jokowi marah? Tidak pernah.
bentuk marahnya pasti berbeda. Betul. Karena beliau sudah apa ya istilahnya, ya mentalitasnya udah begitu, egonya udah turun, nggak marah, tapi dia fokus. Bambang Pacul lah orang yang pertama kali mengatakan itu tidak, Pak Jokowi itu tidak akan berhenti untuk menjadi gubernur DKI. Dia akan jadi presiden. Begitu, dia akan bertempur keras. Waktu itu saya dalam rapat DP mohon nggak usah dikasih rekom lah. Karena udah terucap itu ya bahwa dia akan presiden pokoknya. Ya, karena waktu itu aku belum bikin Korea-Koreaan. Belum. Tapi waktu itu saya melihat bahwa Pak Jokowi ini adalah mentalitasnya pantang patah. Dia akan mencapai cita-cita setinggi yang dia bisa gapai. Gitu loh. Ini Korea ini. Jadi kalau Pak Jokowi Korea, saya 100% Pak Jokowi Korea. 100% Pak Jokowi Korea. Waduh. Ini kalau saya lihat ya, orang-orang yang ada di Banteng ini cuma Bambang Pacul, Presiden of Korea, yang selalu memuji dan juga menaruh respect dan hormat kepada Pak Jokowi. Di tengah-tengah jubirnya dan juga kader-kader Banteng, influencer-influencer Banteng sangat getol menyerang harkat martabat Pak Jokowi. Dan bukan hanya Pak Jokowi, juga Mas Wapres Gibran. Tapi Bambang Pacul selalu stay, selalu selalu sikapnya itu tidak pernah berubah, teman-teman. Beliau selalu respect dan hormat kepada Pak Jokowi. Dan mungkin kalian masih ingat momen ketika Pak Joko Widodo itu sampai ke gedung DPR MPR untuk menghadiri sidang tahunan. Bambang Pacul hormat loh sama Pak Jokowi. Hormat, nunduk, terus salim dengan Pak Jokowi. Ini kan sikap seseorang yang sangat menghormati orang lain, teman-teman. Dan itu selalu ditunjukkan oleh Bambang Pacul. Dan tidak hanya kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran pun beliau melakukan hal yang sama. Walaupun beliau tidak menunduk karena Mas Gibran lebih muda ya kan. Justru Mas Gibran yang menunduk sama Bambang Pacul. Cuman Bambang Pacul tidak pernah menaruh menebarkan kebencian, menyerang pribadi dari Pak Jokowi. Tidak pernah sekalipun saya mendengarkan Bambang Pacul menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya. Itu yang saya hormat dan respect kepada Bambang Pacul. Tapi menjadi pertanyaan kemudian, apakah sikap ini akan mengganggu posisi dia di Partai Banteng? Karena kan posisi ketua Jateng sudah dicabut, bukan Bambang Pacul lagi kemarin kan, beberapa bulan lalu diganti sama orang lain. Tapi ya apapun itu, Bambang Pacul juga orang yang sangat loyal kepada partainya, teman-teman. Bambang Pacul orang yang sangat pandai gitu menempatkan diri di partainya. Jadi beliau ya sepertinya tidak akan berpindah ke lain partai. Beliau akan stay di Banteng. Tapi ya kalau beliau mau pindah ke PSI boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh juga sih. Kali aja. Nasib Dokter Tifa di ujung tanduk, guys. Loh, kok bisa? Bukan cuma berpotensi dipanggil paksa. Tapi kalau mangkir dari panggilan yang sah sesuai prosedur, persoalannya bisa masuk ke tahap berikutnya. Termasuk kemungkinan penjemputan atau penangkapan sesuai ketentuan hukum. Jadi, jangan keburu merasa aman hanya karena berkali-kali menghindar. Kalau benar merasa yakin tidak bersalah, kenapa harus takut menghadapi proses hukum? Sidang pokok perkara itu bukan monster kok. Saya lihat bahwa pada hari ini betul, memang saudara Tifa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama dan tidak hadir. Karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani prapit. Gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu, mana yang lebih dulu sidang pokok perkara, yang mana sidang prapit? Nah, sidang pokok perkara? Itu kan? Makanya dia tidak hadir. Tidak masalah. Kan haknya dia kan? Tapi hakim pun juga punya hak juga untuk memanggil kembali. Seperti itu kan? Hakim memanggil juga berhak. Pada tanggal 27. Betul nggak? Ya. Nah, berarti kan dia udah 2 kali nih, Bro. Ya, makanya ini kan sidang. Nah, ini kan tanggal 27 dia harus hadir. Harus hadir. Nah, kalau dia mangkir lagi, kalau mangkir ini wajib dipanggil paksa. Bukan panggil paksa lagi. Pasti ditangkap, dikandangin. Wow, pasti ditangkap dan dikandangin. Kalau dia tidak hadir di tanggal 27. Waduh. Ayo Tifa, datang. Jangan nanti pengacara kau tampil di TV terus ngomong lagi Tifa kecelakaan di tol makanya telat. Kecelakaan apa ini? Omong-omong aja manusia-manusia ini kan. Aneh-aneh aja mereka. Nggak jelas teman-teman. Terus Tifa bilang, saya ada kok di ruang sidang. Saya ada kok di persidangan. Saya ada di lokasi tapi hakim menghentikan persidangannya. Alelelelele. Cakap kau. Komentar juga ya dari Pak Jokowi ya.
Dengar nggak komentarnya Pak Jokowi? Lah terus kenapa? Banyak kan komentar beliau tentang apa nih? Enggak, yang soal ini, soal persidangan Dr. Tifa itu. Ya. Jadi apa yang komentar beliau ya? kalau yang saya dapat sih itu ya, kenapa nggak gini? Kalau memang merasa yakin dengan ijazah saya, merasa yakin bahwa ijazah saya palsu lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini menurut ini ya, sependek pengetahuan saya tuh kurang lebih beliau kalau memang yakin ijazah saya palsu, kenapa nggak berani untuk sidang pokok? Loh, siapa bilang saya nggak berani? Yes. Saya di awal ketika sudah terjadi pelimpahan tanggal 22 Juni 2020 kan saya siap sidang. Yes. Tapi kenapa saya mesti prapit? Karena memang ada beberapa hal yang harus dibereskan dulu. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau memang yakin punya ijazah asli, datang dong ke pengadilan. Makanya atau kenapa tidak pernah datang di sidang-sidang pengadilan lain di perkara sudah lain? berulang kali. Lah, bisa tanya gitu juga ya Dr. Tifa. Iya, makanya Emang kan Pak Jokowi saya balik dipanggil? aja di sini ya. Kesempatan di sini saya sampaikan kepada yang saya hormati Pak Joko Widodo. Kalau memang Bapak merasa yakin ijazahnya palsu, kenapa sih membiarkan anak bangsa ini berkecamuk dengan segala macam Ijazahnya asli. Iya, kenapa Bapak tidak menggunakan sisi kenegarawanan Bapak untuk menunjukkan dengan arif, ini loh ijazah saya Bu Tifa. Lah, Sudah ya, kita sudah ini ijazah saya kan begitu ya. Kenapa Anda mesti membiarkan segala sesuatu APBN mesti keluar barangkali mungkin miliaran ya dari sejak proses laporan polisi tanggal 30 April 2025 sampai dengan hari ini gitu loh, menguras seluruh energi masyarakat sampai di level bawah, menguras perhatian dari para pemangku kebijakan stakeholders, ngabisin waktu dan energi kita gitu kan. Yes. Bilang aja takut ini masuk penjara. sebenarnya bisa dikendalikan. Betul. Kalau ada kebijakan, kebajikan dan kenegarawanan. Iya. Nggak usah kok banyak Pak Jokowi cakap. datanglah ke Jakarta bertemu dengan kita. Ini loh Pak hasil penelitian kami misalnya. Siapa lu? Nah, Bapak klarifikasi dong misalnya gitu. Oh ini Siapa jasa saya kan lu? selesai di meja begini aja kan. Iya. Jadi itu Dan yang disebut dengan obstruction of justice itu masih bisa sebenarnya. Bentar. Katanya Pak Jokowi datanglah ke Jakarta, temui kami. Siapa lu? Hei, kau itu siapa, Tifa? Kau tuh bukan siapa-siapa. Kau itu bukan levelnya Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi harus datang terus memperlihatkan ijazahnya kepada kau. Siapa kau? Aduh, sadar, kau itu bukan siapa-siapa. Aduh, jangan sok-sok merasa terhormat deh, jangan sok-sok merasa peneliti deh, jangan malu-maluin. Aduh, kasihan. Terus Pak Jokowi tunjukkan saja, ikut-ikutan pula nih si kawan satu ini. Aduh, pengacara Pak Jokowi yang bernama Prof Firmanto di Rakyat Bersuara, saya masih ingat, menantang Roy Suryo langsung di depan muka dia. Kalau ditunjukkan, Anda bisa menggaransi ini selesai? Kalau ditunjukkan, apa jawaban Roy? Ya harus kita teliti dong, harus kita buktikan dong kalau itu asli. Berarti tidak selesai. 2 kali loh. 2 kali Roy Suryo ditunjuk sama Prof Firmanto. Anda bisa garansinya kalau ini selesai? Nggak bisa juga mereka garansi. Ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan di gelar perkara khusus. Dilihat oleh Roy Suryo, dilihat oleh Tifa, dilihat Abdul Ghafur, dilihat Refli Harun, dilihat para tersangka klaster pertama beserta kuasa hukumnya. Dan ketika mereka keluar dari Polda Metro waktu itu, ketika gelar perkara khusus selesai, Abdul Ghafur saya masih ingat, dia bilang ada emboss, ada watermark. Senada dengan apa yang dikatakan Refli Harun, ada emboss, ada watermark. Tapi belakangan mereka mengubahnya lagi. Mereka memutarbalikkan statement dan juga narasi mereka. Itu. Jadi narasi mereka ini, gerombolan-gerombolan keledung ini, jangan kalian percaya. Ditunjukkan selesai. Nggak bakal selesai. Karena target dia bukan itu. Target mereka bukan itu, teman-teman. Target mereka mau menjatuhkan elektabilitas dari Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Makanya kedua tokoh ini selalu dikoyo-koyo, selalu diserang oleh gerombolan keledung-keledung ini, teman-teman. Ya kan, makanya untuk apa menggunakan perangkat hukum yang kemudian dirusak kan? Oke. Iya kan gitu. Teman-teman, ini cara kami menjaga kewarasan. Dr. Tifa terus menyuntik dirinya dengan kewarasan. Dia Emang tidak waras? selesai dengan menghadapi tekanan proses peradilan, tapi sudah mulai masuk dengan tema baru, kontroversi vaksin. Ya ini perjuangan saya berikutnya. Jadi maksud saya adalah hijrah itu
hijrah dari isu ijazah, hijrah ke perjuangan yang berikutnya. Tapi yang lebih penting jual buku adalah ikuti terus proses persidangannya, karena dengan begitu Anda sedang memelihara etos, elan, dan spiritualitas untuk terus-menerus menegakkan keadilan. Putusan tanggal 21 Agustus hari Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Insya Allah Putusan Jumat berkah. pra-peradilannya. Insya Allah Jumat berkah. Jumat berkah ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditolak. Gitu Jumat yang keramat untuk Tifa karena ditolak pra-peradilannya, ditolak. Dia sudah mengatakan saya bukan lagi tersangka, saya bukan lagi terdakwa. Hakim mengatakan terdakwa. Karena pokok perkaranya jalan teman-teman. Tanggal 27 nanti dia sidang pokok perkara. Apakah dia datang? Ya, kalau tidak datang kata praktisi hukum tadi bakal dijemput paksa dan dikerangkeng kemungkinan. Waduh. Ini keyakinanku, imajinasiku ya. Kalau Pak Jokowi dengar omongan abang sekarang, tahu nggak Pak Jokowi akan ngomong apa? Ya kalau diajak ya hidup sehat, kalau nggak diajak ya hidup Jokowi. Iya. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Pilihan pertama itu gabung tetap sama Prabowo. Iya. Pilihan idealnya. Pilihan idealnya. Kalau lu nggak mau ajak gua bukan salah gua dong. Tapi maju sendiri realistis. Oh iya, kalau makan dengan realistis kan dia harus membesarkan nih. Iya. Jadi kalau syarat untuk maju sendiri kan cukup lolos partai itu menjadi peserta pemilu. Tidak betul elektabilitas partai sekian persen. PSI menjadi peserta pemilu berhak mencalonkan presiden. Tapi kalau cuma mencalonkan itu akan dihitung, Pak. Maka Jokowi akan pelan-pelan punah, Pak. Pengaruhnya. Nggak ada cara lain untuk meroketkan pengaruh ini, dia turun terus. Ya, sekarang kita hitung nih, dia turun di barat sekali, Lampung. Dia turun ke Indonesia Timur, Kupang. Saya meyakini dia akan turun di Indonesia Tengah, Pak. Perkiraan abang di mana tuh? Ya mungkin Jawa Barat suara yang paling banyak. 40 juta suara pemilih terbesar Indonesia. Jawa Barat kan jadi sasaran. Apakah itu di Bandung, apakah itu di Bogor dan sekitarnya, atau Cirebon, Kuningan sekitar terbagi tiga ini. Dia akan membuat melihat influence-nya. Hajar Lampung itu bergetar, Pak. Sumatera bagian selatan. Lampung. Sumatera itu Sumbangsel. Kita anggap Sumbangsel lah sebagian. sampai plus Bengkulu kan. Ya, Bengkulu kan tetangganya. Bangka Belitung macam Palembang itu ya. Oke. Kan udah sekarang dia tes nih Kupang. Kan? Ya, NTT itu bergetar Pak, Maluku dan sebagainya. Iya, Indonesia Getar. Timur lah ya. Timur lah. Ya tes lagi tengah nih. Nah, saya meyakini bahwa kalau dia turun ke Jawa Barat pasti apakah itu dibuat ataukah memang itu asli pendukungnya, itu akan lebih besar daripada dua tempat itu. Karena karena memang mata pilih itu besar dan amplifikasinya. memobilisir orang lebih dekat. Nah, Bang, dan tipenya sorry Bang, KDM dan Jokowi ini memiliki karakter hampir mirip sama lah. Karakter sirkus politik yang relatif mirip-mirip. Ya, istilahnya Mulyono Mulyana nih, Bang. Wow, ini tajam juga nih analisis dari pengamat politik ya kan. Dia bilang di Jawa Barat bakal lebih pecah daripada NTT dan juga Lampung, Sumbangsel. Waduh. Apakah demikian? Karena yang menurut informasi yang saya dengar, Pak Jokowi akan turun ke Jawa Barat itu bulan depan, teman-teman. Bulan depan. Dan lagi-lagi kalau beliau turun, kita akan mengawal dan mendokumentasikan kegiatan Pak Jokowi. Dan semoga betul pecah. Kalau pecah Jawa Barat, waduh, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Saya nggak tahu lagi. Apalagi kemarin sempat ada demo ya kan? Ada demo di Bandung yang menolak kedatangan Pak Jokowi di Jawa Barat. Tapi sayangnya penduduk Jawa Barat ini, tadi kata pengamat politik ini 40-an juta. Tapi yang demo cuma 40 orang. Itu cuma beberapa persen teman-teman dari penduduk Jawa Barat. Itu cuma beberapa persen, 0,01 kali ya.
40 orang menolak kedatangan Pak Jokowi. Tapi nanti kalau Pak Jokowi turun di Jawa Barat, 40.000 orang mungkin bakal turun. Waduh. Gimana nggak panas? Tapi bukan cuma pembenci yang panas. Kemungkinan partai-partai juga akan kepanasan, teman-teman. Karena kan otomatis ini bisa mengganggu pemilih-pemilih akar rumput mereka. Ya, tapi walaupun sekarang belum ada partai yang berbicara mengenai turunnya Pak Jokowi ke daerah ya. Maksudnya ngomong soal negatifnya. Hanya Banteng yang ngomong negatifnya karena mereka takut pemilihnya tuh lari ke Pak Jokowi, lari ke PSI. Ya itu yang mereka takutkan, teman-teman. Dan gimana ya? Gimana teman-teman? Sekarang tuh donasi, bentar saya laporkan dulu selaku bendahara. Saya mau laporan sama kalian ya. Donasi hari ini yang terkumpul, dan saya juga akan laporan ke kalian mengenai penyalurannya seperti apa, karena ini penting mengenai trust kepada YTN. Nah sekarang donasi yang terkumpul itu kalian bisa lihat nggak? Coba kita deketin. Nah ini dia teman-teman, angkanya kelihatan kan? 115.192.962. Ini total donasi yang masuk kepada YouTuber Nusantara. Dan tim dari YouTuber Nusantara akan terjun langsung ke Nusa Tenggara Timur, karena saya mendapatkan beberapa DM, beberapa chat dari warga Nusa Tenggara Timur yang terdapat bencana khususnya di Flores. Ya, mereka melapor kalau Bang, ini belum tersentuh Bang, kampung saya belum Bang. Nah itu sudah kita list, sudah kita data. Insya Allah nanti tim dari YTN akan turun ke Flores. Ada Pak Ketua, Mas Agri, ada Sekjen, Opung, dan ada Kang Yahya. Kalau saya sendiri, saya mohon maaf karena kali ini saya tidak bisa turun langsung ke NTT karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan di sini teman-teman, di Jakarta. Jadi saya mohon maaf, saya mungkin bisa diwakili Pak Ketua, Pak Sekjen, dan Kang Yahya. Ya semoga nanti bantuan YTN bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, khususnya di Flores. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan netizen Nusantara, para penggemar channel-channel YouTube Nusantara, karena telah menyumbangkan hartanya, sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.